Poin ketiga yang penting, yaitu taruh di mana uangnya. Kalau udah disisihin, taruh di mana. Ini menurut gua paling gampang ngukurnya relatif itu adalah pakai umur. Kenapa? Karena semakin muda kita berinvestasi, kita bisa withstand namanya volatilitas. Jadi semakin muda kita, semakin resiko tinggi aset yang kita ambil. Contohnya, kalau di usia muda, anak umur 20-an, bahkan 30 tahun, itu enak banget untuk kita investasi saham, di kripto, ya aset-aset yang risky. Kita masuk di venture capital, private equity. Cari aset yang risky yang memang kita punya waktu untuk withstand volatility-nya. Sedangkan kalau kita udah lebih tua, kita ambil yang lebih risk off asetnya, yang lebih stabil. Contoh nih ya, contoh. Misalnya lu invest di S&P 500, let's say. Itu indeksnya Amerika. Tahun 2008 kena crash, ya kan? 2020 kena COVID, terus dia V-shape recovery. Tapi kalau misalnya kita masih muda, kita bisa kena tuh, kayak gitu-gituan. Bahkan uangnya at one point 2008 itu hilang 60%. COVID hilang lagi 50%. Itu kita bisa tahan karena kita punya umur untuk sustain itu. Jadi nggak masalah untuk masuk di aset-aset yang lebih volatile. Dalam investasi, paling bagus yang kita bisa lakukan adalah jangan timing the market. Jadi timing the market is always better than timing the market. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa tahu market itu mau jungkir balik atau mau kemana. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa otomasiin investasi kita. Contohnya, kayak gue pribadi, gue udah pilih aset gitu. Misalnya gue pilih indeks S&P dan gue pilih Bitcoin. Ada juga misalnya exposure ke emas dan lain-lain. Itu gue automate. Jadi kayak tadi, gue punya misal gue punya uang 10 juta, spending cap gue di 7. 3 itu ya, begitu gajian, 3 itu udah hilang. The bread. Taruh Bitcoin, taruh S&P, taruh sini. Dapat lagi bulan depan 3 juta, hilang. Gua jadi manajer, jadi 13 juta misalnya. Gaji gua jadi 20 juta, spending cap gua 7, masih sisa 13 itu hilang, boom. Ya. Jadi otomatis langsung gua masukin di instrumen investasi, habis itu gua nggak lihat lagi. Itu cara kalian bikin kekayaan. Jadi nggak perlu cara-cara ribet, ini begini itu. Nggak perlu. Dapat uang, boom. Cepet aja, hilang uang. Putar terus uangnya. Ya. Jadi ingat untuk punya spending cap, jadi kalian tahu kita mau spending berapa, ini sisanya investasi semua. Mau naik kayak gimana pun income-nya, spending cap-nya tetap sama, sisanya buang, investasi.